Episode 200, bertemu kembali. Hari ini, 6 sekawan itu berencana akan melakukan tugas mereka masing-masing dan membantu masyarakat yang ada di desa ini. Fajri berencana ingin mengumpulkan anak-anak desa dan mengajarkan mereka untuk membuat beberapa mainan tradisional yang sudah diberi sentuhan teknologi. Namun ia akan melakukan itu setelah pergi ke puskesmas. Fajri begitu tidak sabar untuk memastikan siapa yang ia lihat kemarin. Semoga apa yang ia lihat kemarin memang benar adanya. Ji, kamu mau kemana hari ini? Tanya Kenji. Mau ke puskesmas dulu, habis itu mau ngumpulin anak-anak. Ucap Fajri memakai jaketnya. Ketemu anak-anak, aku ikut ya, ucap Kenji berbinar. Ya sudah, tapi aku mau ke puskesmas dulu. Kuilah. Mereka berdua berjalan menuju puskesmas. Fajri merasa harap-harap cemas dengan jantung yang semakin berdebar. Ia sangat berharap bisa bertemu dengan wanita yang selama ini ia cari. Hingga kakinya berhenti di depan pintu puskesmas itu, Fajri membeku dengan mata yang menghangat. Dek, jantung Fajri berdetak semakin kencang dengan rasa tidak percaya. Dia di sini, aku menemukannya. Batin Fajri senang. Begitu juga dengan gadis cantik yang sedang berhadapan dengan Fajri. Ia terdiam dan tanpa sengaja menjatuhkan stetoskop yang tengah ia pegang. Tanpa banyak bicara, Fajri segera memeluk Hana yang masih terkejut di hadapannya. Akhirnya, Aji menemukan kakak, ucap Fajri dengan mata yang berkaca-kaca. Hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Bahkan Kenji pun juga terkejut dengan apa yang tengah ia lihat. Fajri, laki-laki yang tidak pernah terlihat menyentuh seorang wanita, kini dengan erat ia memeluk seorang dokter yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Aji rindu, ucap Fajri yang masih memeluk Hana. Pak Fajri, suara lembut dan lirih itu terdengar di telinga Fajri. Hana segera mengurai pelukannya dan menatap Fajri yang sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Bahkan Fajri mengalahkan tinggi badannya. Kakak, apa kabar? Ucap Fajri tersenyum bahagia. Aku baik, Ji. Kamu tumbuh besar dan semakin tampan. Ucap Hana tersenyum. Pantesan Aji mencari kakak gak ketemu, ternyata kakak di sini. Ucap Fajri menggenggam tangan Hana. Gadis itu terlihat canggung dan berusaha untuk melepas pegangan tangan Fajri. Wajah pria tampan itu berubah seketika karena penolakan dari Hana. Perlahan pegangan tangan itu terlepas diiringi rasa sakit yang begitu menghujam jantung Fajri. Hana mengusap perutnya yang terlihat sedikit menonjol dan membuat air mata Fajri kembali menggenang, bahkan tidak lagi bisa ia tahan. Kakak sudah menikah, Ji. Besok kakak akan kembali ke kota. Ucap Hana menunduk penuh rasa bersalah. Dek, jantung Fajri yang berdegup sangat cepat seketika terasa berhenti karena mendengarkan ucapan Hana. Ia berusaha untuk mengembalikan kesadarannya dan memaksakan senyumnya agar terlihat baik-baik saja. Iya kak, ternyata waktu bisa merubah semuanya. Kenapa kakak tidak mengundang Aji? Tanya Fajri tersenyum senang namun tidak bisa dipungkiri jika ia sangat teramat kecewa. Matanya tertuju pada perut Hana yang sudah terlihat. Ia menyesal karena dari dulu ia tidak mengirim orang untuk mengawasi wanita yang ia cintai ini. Waktu itu kakak dengar kamu sedang berada di London, makanya kakak mikir pasti kamu sibuk banget. Maaf ya, ucap Hana menunduk. Selamat atas pernikahan kakak. Nanti Aji kirimkan hadiah untuk calon keponakan Aji. Saat terus ya kak, ucap Fajri memaksakan senyumnya. Iya, terima kasih, ucap Hana canggung. Ia bisa merasakan betapa kecewanya Fajri ketika mendapati ia telah menikah. Ini rasanya ia memeluk adik kecil yang dulu begitu ia sayang, namun ada hati yang harus ia jaga. Kak, kalau begitu Aji pamit dulu mau keliling desa, ucap Fajri segera melangkah dari sana. Hana terlihat hendak mencegah, namun Fajri berjalan dengan sangat cepat. Bahkan ia tidak menghiraukan Kenji yang masih berdiri bersama Hana di depan pintu masuk itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungan kalian, tapi saya sangat melihat kekecewaan yang teramat dirasakan oleh Fajri. Ucap Kenji menatap Hana yang begitu terlihat sangat cantik. Semoga apa yang saya pikirkan ini adalah hal yang salah. Semoga bukan karena rasa cinta Fajri kepada kakak yang membuatnya tidak pernah dekat dengan perempuan manapun. Semoga kandungan kakak tetap sehat dan keluarga kakak bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ucap Kenji. Ia pergi menyusul Fajri dan meninggalkan Hana sendiri di depan pintu itu. Tes, air mata Hana menetes tanpa bisa dicegah. Ia merasa sangat bersalah kepada Fajri. Maafkan kakak Ji, bagaimanapun kita memaksakan hubungan ini, aku gak akan pernah sebanding dengan kamu. Aku juga gak akan mampu menghadapi hujatan demi hujatan jika kita bersama. Percayalah, rasa sayang kakak gak akan pernah berubah untuk Aji, batin Hana sambil menangis. Ia memilih pamit ke kamarnya untuk beristirahat sejenak karena perutnya tiba-tiba saja kram.
Fajri berjalan kembali ke kamar agar bisa menenangkan hati. Ia begitu sangat kecewa dengan kelalaiannya dalam menjaga Hana agar tidak diambil oleh orang lain. Namun semuanya sudah terlambat. Gadis yang menjadi cinta pertamanya lebih memilih laki-laki lain daripada dirinya. Lalu apa gunanya semua yang aku miliki saat ini jika untuk mendapatkan Kak Hana saja aku tidak mampu? Batin Fajri begitu marah dengan dirinya. Ia sudah mengunci kamar yang ditempati saat ini sambil duduk di atas kasur. Fajri memijat kepalanya yang terasa sangat berat. Ia sangat tidak menyangka hari yang begitu ia nantikan bisa memberikannya kekecewaan yang begitu berat, dan bahkan ia merasa sedang terhempaskan ke dalam dasar bumi saat ini. Bunda, Aji butuh bunda, hanya bunda yang tidak pernah membuat Aji kecewa. Terus, air mata itu menetes tanpa bisa ia tahan, tanpa bisa ia cegah. Fajri menangis dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Ia kecewa, sangat kecewa. Tok, tok, tok. Fajri, buka pintunya Ji. Suara Kenji terdengar khawatir. Tok, tok, tok. Ji, panggil Kenji lagi. Fajri berusaha untuk menghapus air matanya dan segera menguasai emosi yang sudah sangat berantakan itu. Ceklek, pintu terbuka. Kenji langsung memeluk Fajri dengan erat, seolah ia merasakan apa yang tengah dirasakan oleh Fajri saat ini. Nangislah kalau lo ingin nangis karena gua pernah berada di posisi lo, ucap Kenji. Thanks. Ucap Fajri membalas pelukan sahabatnya itu. Namun Fajri tidak ingin menangis lagi. Ia akan berusaha untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ini semua memang salahnya yang tidak bisa menjaga Hana dengan baik. Setelah berapa saat mereka saling tertawa karena adegan pelukan yang mereka lakukan barusan. Lo ngapain peluk-peluk gua? Ucap Kenji mendorong Fajri. Gila, lo yang meluk gua. Untung gak ada yang lain di sini. Ucap Fajri kesal, namun ia kembali memeluk Kenji. Jangan sampai ada yang tahu soal ini, Ken. Gue percaya sama lo. Ucap Fajri menepuk bahu Kenji. Lo bisa percaya sama gue, Ji. Ucap Kenji tersenyum. Mereka segera melanjutkan tujuan keduanya setelah kembali ke puskesmas, yaitu bertemu dengan anak-anak desa yang ternyata sudah lama menunggu kedatangan mereka. Fajri dan Kenji segera mengajarkan anak-anak itu berbagai macam permainan yang menggunakan beberapa alat yang ada di desa dan pastinya tidak terlalu menggabungkan teknologi canggih pada mainan yang mereka buat.